Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnianingrum dengan NIM 230601876 dari kelas Tadris IPA C semester 7. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi anatomi jaringan tumbuhan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah histologi yang diampu oleh Ibu Isna. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sistem jaringan tumbuhan. Apa itu jaringan tumbuhan? Jadi, jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel dengan fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan, jaringan tersebut tersusun atas sel-sel yang mempunyai informasi, fungsi, asal, dan struktur. Berdasarkan kemampuan sel melakukan pembelahan, sistem jaringan tumbuhan itu terdiri atas jaringan meristem atau embrional dan jaringan permanen. Untuk jaringan meristem atau embrional sendiri dibagi menjadi apikal, lateral, dan interkalar. Sedangkan jaringan permanen terdiri atas pelindung, dasar, penyokong, pengangkut, dan gabus. Selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan meristem. Untuk struktur dan fungsi jaringan meristem sendiri, pada meristem apikal terletak pada ujung daun dan ujung akar. Lalu ada meristem interkalar terletak pada pangkal ruas batang. Dan ada meristem lateral yang terletak pada kambium pembuluh dan kambium gabus. Nah, dari tadi kita sudah membahas mengenai jaringan meristem. Tapi kita belum tahu apa itu jaringan meristem. Nah, jadi jaringan meristem itu adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional. Artinya, terus-menerus membelah diri untuk menambah jumlah sel tubuh tumbuhan. Nah, di dalam jaringan meristem itu ada sel meristem. Sel meristem merupakan sel muda dan belum mengalami diferensiasi dan spesialisasi. Nah, untuk ciri-ciri dari jaringan meristem itu ada sel berukuran kecil, terdiri dari sel-sel muda dalam fase pembelahan dan pertumbuhan, nukleus berukuran relatif besar, sel berdinding tipis, sitoplasma berjumlah banyak, vakuolanya berukuran kecil, selnya berbentuk kubus, dan plastidanya belum matang. Selanjutnya ada fungsi jaringan meristem. Yang pertama yaitu sebagai jaringan penyokong pada pertumbuhan diameter batang, sebagai jaringan penyokong pertumbuhan meninggi pada batang dan memanjang pada akar, sebagai jaringan penyokong dalam pertumbuhan organ perantara tanaman, dan sebagai pertumbuhan dan perkembangan menjadi panjang, besar, dan meningkat. Selanjutnya yaitu jaringan meristem apikal. Bisa dilihat ya gambar mengenai jaringan meristem apikal. Untuk gambar yang paling atas itu mengenai tunas apikal yang terdiri dari meristem apikal. Lalu ada kambium vaskuler, ada kambium atau meristem lateral, lalu ada meristem yang akan membentuk akar lateral. Selanjutnya ada akar lateral, meristem apikal akar, rambut akar, dan meristem apikal akar di dekat tudung akar. Selanjutnya ada jaringan meristem interkalar, terletak pada batang. Bisa dilihat ya gambar mengenai jaringan meristem interkalar. Selanjutnya ada gambar mengenai jaringan meristem lateral. Yang selanjutnya ada struktur dan fungsi jaringan permanen. Nah, jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi dan terspesialisasi mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, berdasarkan jumlah selnya, jaringan permanen itu terdiri dari jaringan sederhana dan jaringan kompleks. Pada jaringan sederhana terdiri atas parenkim,
kolenkim, dan sklerenkim. Sedangkan pada jaringan kompleks terdiri atas epidermis, xilem, dan flem. Untuk xilem dan flem itu adalah jaringan pengangkut. Menurut fungsinya, jaringan permanen itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim, jaringan pengangkut atau pembuluh yang terdiri dari xilem dan flem atau vaskuler, dan yang terakhir ada jaringan gabus. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi jaringan permanen menurut fungsinya. Nah, yang pertama ada fungsi jaringan epidermis. Jaringan epidermis tersusun dari selapis sel yang berbentuk pipih, rapat, sel-selnya hidup dan tidak memiliki klorofil. Untuk fungsi jaringan epidermis yaitu sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Ini adalah contoh dari derivat jaringan epidermis dan modifikasinya. Ini ada stomata, trikomata, duri, filamen, sel kersik. Untuk fungsi jaringan permanen yang kedua yaitu ada jaringan parenkim. Di jaringan parenkim itu disebut sebagai jaringan dasar karena ada 3, yaitu yang pertama menyusun sebagian besar jaringan pada akar, batang, daun, dan buah. Lalu terdapat di sebagian besar jaringan pengangkut. Lalu terdapat di antara jaringan lain, misalnya di antara xilem dan flem. Nah, dapat dibedakan dengan jaringan lain untuk jaringan parenkim atau jaringan dasar, karena sel-selnya merupakan sel hidup yang berukuran besar, tipis, umumnya berbentuk segi 6, lalu memiliki vakuola, letak inti selnya mendekati dasar sel, mampu membelah secara meristematik atau bersifat embrional, dan memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, jaringan parenkim berdasarkan fungsinya itu terdiri atas parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, parenkim penyimpan udara, dan parenkim penutup luka. Untuk struktur dan fungsi jaringan penyokong dari kolenkim dan sklerenkim bisa dilihat ya gambarnya. Jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim disebut juga jaringan mekanik. Memiliki dinding sel yang tebal, kuat, mengandung lignin dan zat-zat lainnya. Nah, zat-zat tersebut memberi sifat keras pada dinding selnya. Di samping itu, sel-selnya telah mengalami spesialisasi. Untuk fungsi jaringan penyokong atau jaringan kolenkim dan sklerenkim yaitu untuk menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain, menguatkan tegaknya batang, daun, termasuk penguat terhadap gangguan mekanik, melindungi biji atau embrio, memperkuat jaringan parenkim yang menyimpan udara, dan melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Nah, lalu ada pembahasan mengenai kolenkim. Nah, apa sih hubungan kolenkim dan parenkim? Nah, nanti bisa didiskusikan melalui WhatsApp group mengenai jawaban antara hubungan kolenkim dan parenkim. Nah, pada kolenkim ini terdapat di bawah permukaan batang dan daun muda. Jarang ditemukan di akar dan tanda sel primer berdinding tebal no lignin. Nah, selanjutnya yaitu ada sklerenkim. Organ dewasa. Sklerenkim adalah organ dewasa, dinding sel tebal berlignin atau berkayu,
Protoplasma mati atau tidak aktif setelah dewasa terdiri dari serabut, sklerenkim, dan skleroid. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut tadi terdiri dari xilem dan phloem. Nama lainnya yaitu berkas vaskuler. Nah, jaringan pengangkut air, unsur hara, dan zat makanan hasil fotosintesis. Xilem sendiri berfungsi untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Umumnya merupakan jaringan mati dengan dinding sel yang tebal dan berlapis lignin. Untuk phloem itu berfungsi sebagai menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Dan yang terakhir ada struktur dan fungsi jaringan gabus. Nah, jaringan gabus itu jaringan yang terdapat pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan dan tersusun oleh sel-sel parenkim gabus. Untuk fungsi dari jaringan gabus yaitu menggantikan jaringan epidermis sebagai pelindung, mencegah penguapan, melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen.